Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara-saudara dan teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Ales Ituru. Jadi kali ini kita akan bernostalgia dengan salah satu sahabat karib saya, yang dimana beliau ini alumni dari salah satu pondok yang luar biasa. Maksudnya saya cukup terkenal, yaitu Pondok 77. Jadi mungkin kita akan berbincang-bincang dengan dia, insyaallah. Nama beliau ini kalau tidak salah namanya Muhammad Aksan, insyaallah. Oke teman-teman dan saudara-saudara sekalian, jadi malam ini kita sudah bersama dengan saudara Muhammad Aksan, yang dimana dia ini salah satu alumni dari pondok yang terkenal, yaitu Pondok 77 ya. Darul Fat. Darul Fat biasa. Tapi yang terkenalnya tuh Pondok 77. Ya, karena pondok ini sudah luar negeri yang ini. Dia itu sudah meluas. Iya, sudah luas ya. Jadi mungkin karena kita sudah alumni dari sana, mungkin ada beberapa pengalaman-pengalaman yang tidak maksudnya susah untuk dilupakan. Ya, kita ya mungkin begitu banyak pengalaman susah untuk dilupakan di pondok kita yang tercinta itu, Darul Fat. ya Salah satunya itu hukuman berjamaah. ya Situ bagaimana kita dihukum berjamaah, merasakan namanya kesakitan, iya, kesenangan, Masya Allah. dan hukuman yang paling terasa kenikmatannya itu ketika kita satu salah semua kena. Ya, jadi begini, mendengar dari ucapan Anda bahwasanya hukuman yang paling terkesan itu adalah satu salah kena semua. Ini sebenarnya hukuman dari pengurus yang bagian mana? Mungkin ada beberapa pengurus, Ya, seperti kayak pengurus kebersihan, ya, atau pengurus asrama atau bahasa. Mungkin ada yang berbahasa Indonesia, tidak ada yang merasa, jadi kita harus merasakan namanya kepedihan bersama. Masya Allah. Dan ketika ada kamar kotor, walaupun itu sampahnya sebesar kertas Biji zahro. ya bisa dibilang biji sahro lah, Iya, Masya Allah. kita mendapatkan rasa kepedihan juga, kepedihan yang nikmat. Masya Allah. Insya Pedih Allah. tapi nikmat. Iya, Wah, pedih tapi luar nikmat. biasa. Jadi begini, tadi kalau misalkan satu salah tapi hukumannya berjamaah, apakah Anda tidak merasa dizolimi atau terzolimi? Tidak. Karena Mengapa demikian? begini, kenapa saya tidak pernah merasa terzolimi? Ya, Karena saya mengambil pelajaran dari situ, bagaimana rasanya kita merasakan namanya persaudaraan, ya, persahabatan, ya. dan merasakan kenikmatan yang hakiki. Masya Insya Allah. Allah. Luar biasa, Dik. Iya, luar biasa. Iya, iya. Jadi itu kalau misalkan kayak dihukum berjamaah gitu, biasa hukumannya apa saja itu hukumannya? Ya, mungkin hukumannya itu ada beberapa, seperti push up Iya, atau sit up, iya, dan seperti jalan bebek. iya. Itu berjamaah semua itu. Ya, itu berjamaah. Wah, Disitulah kita merasakan namanya kenikmatan yang Woi. hakiki, yang sebenarnya di situ. iya, nikmat tapi maksudnya pedih tapi nikmat. Nikmat, Masya iya. Allah. Pedih tapi nikmat. Ya, luar biasa sekali nih pengalamannya. Jadi begini, mungkin setelah mendengar pengalamannya antum ini, mungkin ada kayak semacam apa, kayak pesan-pesan untuk yang masih di pondok, supaya dia ketika dihukum berjamaah dia tidak merasa terzolimi seperti antum. Ya. Mungkin ya, Mungkin silakan kita pesan. saya memegang salah satu moto dari kawan saya, Ya, cukup jalani, jangan dipikirkan. Itu salah satu moto dari teman saya yang bisa saya ambil, bagaimana saya bisa menjalankan hukuman itu tanpa memikirkan hal-hal lain. Jadi saya cukup menjalani. Kalau saya dapat hukuman begini, saya jalani saja. Saya tidak pikir apalagi nantinya.
Saya tidak pikir embel-embelnya. Saya cukup jalani saja. Saya dikasih hukuman begini, saya jalani. Apapun hukumannya, Apapun hukumannya, jalani jalani saja. saja. Nah, begitu ya. Nah, jadi mendengar tadi Anda ini mengambil moto ini dari salah satu teman. Mungkin bisa disebutkan nama temannya siapa? Nama teman saya itu Ismail Al-Jufri. Wah. Dia berasal dari Flores, Ya. Nusa Tenggara Timur, NTT. Wih, berarti ini temannya luar biasa ya orangnya. Teman saya ini. Iya, Ya, mungkin sungguh ketika luar biasa. ketika dihukum mungkin dia begitu. Apapun hukumannya dia jalani saja dulu toh. Iya, saya cukup termotivasi dengan dia karena walaupun dia jauh, dia tidak pernah mengeluh dengan hukuman-hukuman yang diberikan. Dia cukup menjalaninya. Iya, jadi itu pesan Anda untuk yang masih di pondok, dan mungkin ini sebenarnya bisa secara umum ya, mungkin orang-orang yang di luar juga yang ada masalahnya, Iya. tidak usah dipikir tapi jalani saja dulu toh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi terima kasih mungkin waktunya, karena mungkin ada kesibukan lain sehingga saya mengganggu. Jadi terima kasih banyak dan mohon maaf karena sudah mengganggu waktunya. Jadi mungkin cukup sekian untuk malam ini, untuk nostalgianya toh. Iya. Karena Untuk mengenang pondok kita tercinta kan. iya, sebenarnya luar biasa sekali ini kalau kita itu sebenarnya kayak satu alumni pondok ini misalkan, terus ada lagi temannya alumni dari situ, itu kalau dia ketemu pengalaman-pengalaman tidak akan habis ceritanya sampai 1 minggu bahkan. Tidak ada ujungnya itu kalau Iya. kita cerita tentang pengalaman di pondok pesantren Darul Fat. Iya begitu dia. Karena saya dengar-dengar juga di sana itu kayak persaudaraannya luar biasa juga toh. Iya. Disitulah kita dinamakan saudara tak saudara. Wah, Masya Allah, jadi saudara tak Tak saudara. Masya Allah ya. Jadi mungkin cukup sekian untuk malam ini. Terima kasih ya. Terima kasih sekali lagi. Oke teman-teman semua. Jadi itulah tadi semacam nostalgia kita bersama alumni salah satu pondok dari pondok 77 atau biasa disebut Darul Fat, yang sangat-sangat luar biasa karena dari semua ceritanya itu kayak terkandung makna-makna yang sangat luar biasa. Jadi sehingga mungkin saya sedikit mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh teman saya tadi itu. Jadi untuk teman-teman yang punya banyak masalah atau punya semacam kesusahan, jangan terlalu dipikirkan, satu saja, jalani, insyaallah akan terselesaikan sendiri. Jadi terus ada lagi satu tadi yang mengenai satu salah kena semua, itu sebenarnya penting sekali untuk kita ketahui inti daripada kata-kata ini, karena di dalam makna yang luar biasa itu terdapat pelajaran yang membuat kita bisa lebih dewasa lagi. Karena saya pernah mendengar salah satu ustadz yang mengatakan bahwasanya zakir fa inna zikro tanfaul mu'minin. Jadi berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Jadi ketika ada orang yang melakukan kesalahan, walaupun itu kesalahan yang sepele, itu kita harus menegurnya, karena itu sangat penting. Bukan untuk hanya dia saja, akan tetapi kembali juga kepada diri kita. Sebagaimana sebuah kisah saya kisahkan. Jadi terdapat sebuah kapal yang dimana kapal ini berlayar di tengah lautan yang luas. Kemudian di bawah
di lantai bawah ini ada seseorang yang mencoba untuk melubangi kapal tersebut. Namun orang yang berada di atas dia melihat apa yang ingin dilakukan orang di bawah ini, sehingga dia mendua pikirannya, menegur atau tidak. Jadi pilihan yang harus dipilih adalah menegur. Kenapa? Karena ketika kita tidak menegur, maka seisi kapal akan tenggelam gara-gara ulah satu orang ini. Jadi itulah inti daripada saling memperingati. Jadi kalau misalkan ada yang salah, marilah kita peringati. Walaupun mungkin kesalahannya hanya sepele, tetap kita peringati. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Jadi teman-teman jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini, karena dengan dukungan teman-teman insyaallah channel ini akan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.